Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Rektor Pak Edi, juga yang berhormati pendamping koperasi desa. Ya, alhamdulillah pendampingnya putra desa. Mudah-mudahan nanti koperasi desa bisa berjalan dengan lancar. Dan juga yang berhormati ketua BPD beserta pengurusnya, dan juga yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa, jajaran perangkat desa dan lembaga desa, baik ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, direktur BUMDes atau yang mewakili, dan juga ketua Karang Taruna Desa Bideso, dan ketua tim penggerak PKK, dan yang kami hormati, dan juga pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang kami hormati, kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu berkumpul di Balai Desa Bideso dalam rangka musyawarah desa khusus terkait persetujuan dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ucapkan selamat sore dan selamat datang. Dan juga kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri undangan kami pada sore hari ini. Sesuai dengan undangan yang kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya bahwa acara pada sore hari ini adalah musyawarah desa khusus terkait persetujuan dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Namun sebelumnya kita mengajak kepada warga masyarakat Desa Bideso bahwa karena koperasi ini program pemerintah pusat, tentunya kita dukung, ya, kita dukung. Tadi sudah disampaikan Pak Presiden bahwa koperasi tujuannya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya di Desa Bideso ini. Dari itu kami mohon pada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah untuk gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bideso sekecamatan Wirwoyo baru Desa Bideso yang sudah dibangun pondasinya. Alhamdulillah. Ini mungkin nanti yang pertama kali jadi di Desa Bideso untuk kecamatan Wirwoyo. Pada itu mari kita dukung agar nanti program pemerintah pusat ini betul-betul bisa memakmurkan warga masyarakat khususnya di Desa Bideso. Di tema tersebut ada persetujuan dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Wong urung duwe utang harus disejoni. Iki mengke jagani nggih, nek duwe utang panjenengan nggih mendukung pengembalianipun. Carane pripun mengke enten penjelasan kula dhewe boten saged jelasne. Mangke mlampahi pripun ingkang baken kula nyuwun persetujuan panjenengan, dukungan panjenengan nggih terkait program pemerintah Koperasi Desa Merah Putih. Mboten mangke programipun, progresipun saking pengurus koperasi badhe dipun paparaken. Nek saged programe aja padha program BUMDes, ben aja perebutan kali BUMDes. BUMDesnya wis ternak, wis simpan pinjam. Nek sakit mangke progresnya gandeng mayoritas penduduk Desa Bideso niku pertanian. Nek kula condong pupuk, pengadaan pupuk kalian saprodi cocok boten nggih? Terutama niku sing nggih ing mlampah. Oke, program sanesé kali berjalan. Nah mengke Bapak Ibu semuanya nanti gandeng koperasi niki dereng modal. Saumpama mengke modale pinjam teng Bank Himbara. Bank Himbara niku mengke saumpama dalalah usahane nek angsur urung nyukupi angsurane niku desa, pemerintah desa siap didukung panjenengan, siap mendukung ya. Jenenge dukung niku nek angsurane 1 juta ya ora 1 juta, sing jenenge dukung ya mboten nanti 1 juta. Ngoten nggih.
nek enten ketelatan pinjaman ya, dengan jatuh tempo adalah dari sakit niku pemerintah bisa mendukung dengan nek peraturan menteri desa sing nomor 10 wingi saking dana desa mungkin enten perubahan belum bertenang-tos nggih iki sing tak aturke sing kula tampi wingi niku ini enten ketinggalan enten peraturan baru mungkin terus nanti mangke langkahipun mongko napa mengke gedung niku dibahne teng desa alhamdulillah ya niku dari sing matur terus niki matur karena ini barang baru hal yang baru mari kita terima dan kita ikuti ya itu dari pemerintah nek pemerintah niku programnya mboten elek ya tentunya bagus untuk kemakmuran masyarakat desa. Lah nek koperasi niku nggih dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat untuk kita semua nggih sing duwe kula dhewe panjenengan dan mboten sing duwe pemerintah mungkin nek SAU nggih dibagi anggota dibagi sing penyataan modal sanesipun nggih terus nek koperasi ini sing duweni mboten pemerintah sing duweni anggota semua anggota pramila nanti Bapak Ibu semuanya supaya koperasi melaku apik berjalan dengan bagus usahanya bagus didukung saling anggotane sak desa niku melu anggota kabeh insyaallah mangke saged kathah modale dari kathah usahane lancar saged mesejahterakan anggotanya. Tayangan komitmen dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Saudara sekalian, kita akan buat gerakan besar untuk merubah, untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Dalam 3-4 bulan lagi kita akan mulai membangun gudang-gudang koperasi di 80.000 desa. Nanti tidak ada lagi panen yang tidak bisa disimpan dan dirawat. Tiap desa akan punya cold storage. Panen nanti buah dan sayur akan bisa disimpan, tidak akan rusak karena terlambat dikirim ke pasar. Tiap koperasi desa akan memiliki truk hingga begitu panen bisa dikirim ke penggiling padi, bisa dikirim ke Bulog, bisa dikirim ke pasar. Dari kota bisa membawa bahan-bahan yang diperlukan oleh rakyat di desa-desa. Kita akan buktikan ke dunia bahwa kita mampu melaksanakan hal-hal yang besar, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang strategis. Kita tidak mau melaksanakan hal-hal yang biasa. Kita tidak mau melaksanakan dengan semangat kumaha engke, malah kita harus engke kumaha. Kita harus bekerja keras. Kita akan buktikan bahwa kita mampu.
peraturan desanya yang di oleh BPD nanti akan support, akan mengeksekusi beberapa hal yang untuk kegiatan KPMD yang 30%. Kalau diestimasi di Desa itu kan dana desanya tahun 2025 ini kan 793 juta sekian ya. Otomatis kalau 30% adalah 237 sekian juta itu nanti untuk jaminan apabila nanti operasi itu ada kendala tidak bisa rasional karena ini intinya seperti itu. Pertemuan pada kesempatan ini tidak panjang yang akan disampaikan ini, saya yakin berlarut-larut nanti malah pasukan panjangan itu membawa intinya nanti dari teman-teman kami dari pendamping desa dan pada ini mungkin bisa disampaikan secara teknis karena kami harapan kami pemerintah desa dalam mengawal peraturan desa BPDes untuk mendukung 30% untuk operasi ini nanti berjalan dengan baik atas dukungan panjangan. Jadi harapan kami panjangan sebagai wakil masyarakat baik itu lembaga maupun BPD juga nanti juga sampaikan pada masyarakat ampun atas kira dan nanti operasi untuk penjamin panjangan keselamatan kami sampaikan 30% dari dana desa yang ada itu nanti apabila iso nyawa tidak ada utang dan utuh ya Pak, untuk kegiatan yang lain kalau memang itu nanti ada kendala di lapangan juga bisa untuk melalui fisik kan seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Mas Edi sampaikan secara teknis tentang bagaimana selama ini mungkin ada tahapan-tahapan kemudian perkembangan informasi ke depan seperti apa operasi monggo nanti disampaikan Mbak Edi dan juga Mbak Dianin juga nanti masyarakat paham tidak mencari dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan singkat, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk menanggapi masalah pada siang hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin memang kami agak gelisah karena mendengar kabar atau berita tentang rapat dengan pendapat antara Komisi 5 DPR dengan Kementerian Desa terkait terbitnya Impres nomor 17 tahun 2025, yaitu percepatan pembangunan gerai ataupun gedung operasi desa yang nantinya akan menjadi aset desa, milik desa. Tetapi berdasarkan informasi tersebut nantinya akan menggugurkan jaminan 30% tadi. Tetapi gini Bapak Ibu, bahwasanya berubah-ubahnya aturan dari atas tentang operasi desa ini kita berkusnudon mawon bahwa itu saking pemerintah itu ingin operasi desa merah putih itu menjadi sesuatu hal usaha yang benar-benar bisa berjalan dengan maksimal. Jadi mungkin ada peraturan yang kurang tepat itu direvisi atau disempurnakan. Tetapi kesempatan kali ini kita masih tetap mengacu kepada Permendes nomor 10 tahun 2025 karena untuk Impres nomor 17 tahun 2025 itu surat resminya juga belum turun, payung hukumnya juga belum pasti. Maka untuk sementara waktu kita mengacu kepada Permendes nomor 10. Bila mana nanti ada perubahan peraturan, ya mau nggak mau kita semuanya harus menyesuaikan atau mungkin memperbarui berita acara atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi memang segala sesuatu peraturan itu juga berjalan sangat mendadak Bapak Ibu. Itu baru kemarin. Tapi kami pihak pendamping dan juga bekerja sama dengan pemerintah desa juga akan terus mengupdate informasi tentang perkembangan peraturan-peraturan yang bergulir dari pusat. Bapak Ibu yang kami hormati, desa dalam hal ini menyepakati
itu tentunya juga diimbangi dengan petugas atau pengurus koperasi desa yang juga harus memaparkan, menjelaskan proposal bisnis ataupun program kerja yang akan diterapkan di koperasi desa tersebut, karena pemerintah desa sudah mendukung, mensupport secara penuh. Maka itu juga akan menjadikan beban dan tanggung jawab untuk koperasi desa. Begitu saya harapkan koperasi desa juga harus berkomitmen untuk terus semangat dan juga terus merancang sebuah program kerja yang tentunya disesuaikan dengan potensi desa, keadaan geografis yang ada di desa Pidekso ini. Terus ampun melenceng dari itu semuanya. Seperti tadi, seperti disinggung di ketika Pak itu bahwasanya nanti mungkin unit usahanya akan bergerak di bidang pupuk ataupun obat-obatan pertanian. Itu juga bagus karena mayoritas penduduk di desa itu bermata pencaharian atau berprofesi sebagai petani. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini mewakili Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pidekso yang pada siang hari ini berhalangan hadir karena ada kepentingan lain. Mohon izin kami untuk menyampaikan profil dan rencana bisnis KDMP Desa Pidekso. Nama Koperasi Desa Merah Putih Desa Pidekso. Nomor induk koperasi 33120401501665. SK AHU AHU 002393 AH 0129 tahun 2025. Jumlah anggota 25 orang. Besaran simpanan pokok 50.000, besaran simpanan wajib 5.000. Struktur pengurus KDMP Pidekso. Ketua Khairul Irfandi, Wakil Ketua Bidang Anggota Arif Laksono, Wakil Ketua Bidang Usaha Andri Haryanto, Sekretaris Mirahmadi, Bendahara Sagita Nurul Safitri. Struktur pengawas KDMP Pidekso. Ketua Bapak Widodo, Anggota Safitri, Anggota Retno Palupi. Target market KDMP Pidekso: laki-laki 962 penduduk serta perempuan 942 penduduk, total 1904 penduduk. Dengan harapan semua masyarakat Desa Pidekso untuk bisa menjadi anggota KDMP Desa Pidekso. Rencana bisnis Kodrat LPG. Kodrat LPG perpanjangan tangan dari agen LPG 3 kg Pertamina Patraniaga yang berfungsi untuk mendistribusikan LPG 3 kg ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kodrat LPG juga menyediakan produk LPG non-subsidi. Kami berharap dengan adanya penambahan distributor di wilayah Pidekso bisa memenuhi kebutuhan LPG untuk kebutuhan masyarakat yang sering terjadi kekurangan pasokan LPG. Selanjutnya, gerai pupuk. Dan tujuan menyediakan pupuk, pestisida dan obat-obatan pertanian berkualitas untuk petani, meningkatkan produktivitas hasil tani melalui layanan konsultasi teknis, menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi desa. Pupuk yang digunakan petani Pidekso adalah urea dan komika. Jagungan bayar tak cekur layar apa? Pengambilannya lewat kontan bisa kita rubah dengan membentuk distributor resmi langsung dari PT Pupuk Indonesia sehingga harganya akan lebih murah. Selanjutnya, gerai sembako. Kami akan bermitra dengan salah satu holding BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Zero menyediakan kebutuhan pokok seperti minyak, gula, beras, air mineral dan lain-lain. Dengan target utama warga desa dan warung kecil sekitar di Desa Pidekso dengan estimasi margin 7%. Untuk mempermudah warung kecil dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, usaha jual beli hasil bumi. Usaha ini berfokus pada kegiatan pengumpulan dan penjualan hasil bumi pertanian dari petani desa ke pengepul besar atau pasar modern. Produk yang dapat dijual belikan meliputi beras, jagung, kedelai, singkong, kacang, dan lain-lain.
Dengan berdirinya gedung yang memiliki fasilitas gudang yang luas, maka Koperasi Desa Merah Putih Pitekso siap untuk membeli dan menjual hasil bumi dari petani Desa Pitekso sehingga harganya akan lebih stabil. Selanjutnya, Laku Pandai, agen BRI, BNI, dan BPD Jateng. Produk Laku Pandai mencakup layanan perbankan tanpa kantor seperti pembukaan tabungan, penarikan bansos, setoran dan tarik tunai, transfer dana, serta pembayaran tagihan listrik, air, dan lain-lain, dan pembelian pulsa. Semoga juga bisa berkenan dengan Samsat Budiman sehingga bisa melayani pembayaran pajak kendaraan, sumber pendapatan dari transaksi dan bagi hasil, dengan tujuan mempermudah masyarakat Desa Pitekso untuk transaksi keuangan sehari-hari dan transaksi penarikan bansos yang rutin dilaksanakan di Desa Pitekso. Selanjutnya, gerai pertanian menyediakan benih unggul, pestisida dan herbisida. Target petani desa karena mayoritas 689 warga Desa Pitekso yang menjadi petani dengan potensi margin 10-12%. Sehingga mempermudah kebutuhan benih dan pestisida bagi petani Desa Pitekso sehingga akan mendapat hasil panen yang maksimal. Selanjutnya, gerai peternakan menyediakan pakan ternak untuk kambing, sapi, ayam. Target warga desa yang memiliki ternak sekitar 500 warga, potensi margin 10%. Menyediakan kebutuhan pakan ternak untuk pengembangan budidaya ternak Desa Pitekso. Yang terakhir, apotek desa menyediakan obat-obatan umum dan alat kesehatan ringan kerjasama dengan apoteker atau pihak ketiga dari PT Kimia Farma, mendukung layanan kesehatan dasar warga, serta kita bisa memanfaatkan apoteker yang ada di Desa Pitekso. Kami dari pengurus Koperasi Desa Merah Putih Pitekso dan pemerintah Desa Pitekso sangat berharap kepada lembaga desa yang hadir pada saat ini untuk bersama-sama mensosialisasikan terkait dengan program rencana kerja bisnis Koperasi Desa Merah Putih Pitekso kepada masyarakat Desa Pitekso, sehingga nantinya semua warga masyarakat diharapkan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Dengan berjalannya bisnis Koperasi Desa Merah Putih Pitekso, manfaat atau keuntungannya akan kita rasakan bersama dengan cara bagi hasil menurut ketentuan yang ada, sehingga masyarakat lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Tahap pertama, karena di Kabupaten Wonogiri tahap pertama itu hanya 57 desa dan salah satunya adalah Pitekso, dan khususnya untuk Wiriwoyo itu kalau nggak salah ada Pitekso, Sendang-Agung, Latarjo, kalian Bunyarjo yang sudah mulai dibangun. Artinya lahan yang disediakan oleh pemerintah Desa Pitekso dan juga Kecamatan Wiriwoyo itu sudah memenuhi kriteria, makanya sudah mulai dibangun. Terima kasih dukungannya Pak Kades karena sudah menyediakan lahan. Alhamdulillah lahan yang disediakan juga strategis karena dekat dengan pemukiman, dekat dengan pasar dan akses jalan, sehingga kalau dalam strategi bisnis dengan posisi yang seperti itu harapannya nanti bisa mudah dijangkau oleh calon konsumen kita. Kemudian terkait dengan progres KDMP Pitekso selanjutnya, kemarin Bapak Ibu pengurus telah mengikuti pelatihan selama 2 kali. Yang pertama yaitu dilaksanakan di tanggal 23 Oktober, itu diikuti oleh Mas Khairul Irfandi selaku ketua pengurus, kemudian diikuti juga oleh satu perwakilan pengawas, kemarin Pak Widodo juga yang hadir di pendopo balik Kecamatan Batu Retno. Kemudian pelatihan tahap kedua itu diikuti oleh Mbak Sakita Nurul, kalian Pak Andri kemarin ke kabupaten kota di Saraswati mengikuti pelatihan terkait dengan pengoperasian itu selama 3 hari di tanggal 3 sampai 5 November. Nah, harapannya nanti ilmu yang sudah didapat bisa ditransform knowledge ke teman-teman pengurus lain terkait dengan pengoperasian. Kemudian progres selanjutnya terkait dengan KDMP Pitekso, kita sudah mendaftarkan KDMP ke Simkopdes atau Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih Desa Pitekso. Harapannya nanti semua
operasional koperasi itu bisa terdigitalisasi. Dan nanti saya harap pengurus menyiapkan satu anggota untuk menghandle SIMKOPDES tersebut, karena nanti harapannya semua pihak, baik itu anggota, baik itu stakeholder seperti Himbara ataupun Menteri Koperasi ataupun pihak dinas itu bisa memonitor kinerja dari AGNP itu sendiri. Jadi nanti terkait dengan legalitas ataupun progres usaha itu bisa termonitor melalui SIMKOPDES. Gitu. Kemudian terkait dengan rencana bisnis nanti sudah disampaikan oleh perwakilan dari pengurus Mbak Nurul Sakita. Menikah rencana bisnisnya sudah kita sesuaikan dengan potensi desa maupun kebutuhan masyarakat desa. Nanti harapannya dengan privilege atau kemudahan kita untuk bermitra dengan BUMN khususnya PT Pupuk Indonesia, itu nanti kita kalau mau pengadaan pupuk bisa langsung ke distributornya langsung dari Pupuk Indonesia-nya langsung. Jadi nanti harga jual kita itu sudah ditentukan oleh PT Pupuknya sendiri. Kemungkinan harganya disesuaikan dengan PTTS, betul nggak? PPTS atau PTTS yang toko titik serah itu. Jadi nanti harganya menyesuaikan dengan harga tersebut. Dan terkait dengan LPG tadi juga disampaikan rencananya kita juga akan membuka gerai LPG. Harapannya nanti kebutuhan akan gas khususnya warga desa Pidekso bisa terpenuhi. Nanti kita bisa bermitra langsung dengan PT Pertamina yang menangani terkait dengan LPG. Nah, tapi karena barang-barang tadi atau rencana bisnis tadi merupakan bentuk barang subsidi, itu tetap ada batasannya. Tidak bisa langsung kayak kita nyetok banyak, itu nggak bisa. Jadi harus tetap ada batasannya, dan itu monitoringnya per bulan. Seperti pengadaan LPG itu per bulan maksimal kita menyediakan 300 tabung untuk ukuran 3 kilo atau yang gas melon itu. Kemudian kalau untuk ketersediaan pupuk subsidi itu juga disesuaikan dengan data petani desanya. Nanti kita coba untuk sounding ke Dinas Pertanian juga, jadi jatah Pidekso itu berapa kalau untuk ketersediaan pupuknya gitu. Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan rencana bisnis-bisnis lainnya seperti gerai pertanian, gerai peternakan, sembako dan lain sebagainya. Semoga rencana bisnis nanti bisa terrealisasi satu persatu dan bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu warga desa Pidekso. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nanti selanjutnya kita akan mulai mencari mitra, berhubungan dengan mitra nanti terkait dengan akad perjanjiannya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu nanti kita akan coba mulai menghubungi mitra sembari menunggu gedungnya berdiri. Nanti semoga dari Pak Babinsa atau dari Pak Koramil pembangunannya lancar sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kalau nggak salah nanti per Maret akhir 2026 itu untuk pembangunan gedung tahap pertama bisa berdiri. Tadi sudah bisa kita lihat bareng-bareng ya, kalau terkait dengan gedung nanti desainnya satu Indonesia itu sama. Jadi di satu gedung itu udah ada 5 sampai 6 plong atau outlet karena sifatnya adalah gerai, yang mana nanti per gerai itu harapannya bisa kita gunakan untuk operasional jual beli retail sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan tadi. Kemudian di bagian belakang itu nanti juga ada gedung. Jadi misal kita mau menimbun pupuk ataupun menyimpan gas atau menyimpan hasil bumi, itu bisa memanfaatkan gedungnya. Tinggal Cakaream tadi saya ngecek ke sana tinggal kurang 4. Tadi sudah sampai 4. Mudah-mudahan di Pidekso ini bisa lebih cepat daripada yang lainnya di antara di GW. Di GW ini ada 3 tempat, Sendang Agung, Paterjo, dan Pidekso. Untuk Pidekso, alhamdulillah lokasinya cukup strategis di antara yang lainnya. Mudah-mudahan Pidekso apa yang disampaikan oleh Mbak Diana maupun yang lainnya
Koperasi Merah Putih Desa Bejo lebih maju dan untuk menjadikan masa Desa Bejo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.